Halo, apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar bab 1, besaran pokok dan besaran turunan bersama Ibu Simanjunta. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang besaran ya nak. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Nah sekarang kita akan membahas tentang besaran ini secara menyeluruh ya nak. Jadi besaran itu jenisnya ada 2. Yang pertama disebut besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, kita lihat tabel besaran pokok dan satuannya dalam sistem internasional atau SI. Jadi besaran pokok dalam sistem internasional dikenal dia ada 7 ya nak ya. Coba lihat tabel ini. Nah di sini ada tabelnya ya nak. Ada nomor besaran pokok, satuan, simbol satuan. Nah besaran pokok yang pertama ada panjang. Satuannya meter, disimbolkan dengan M kecil. Yang kedua, besaran pokok massa, satuan kilogram, disimbolkan dengan Kg. 3. Besaran pokok waktu, satuan sekon, simbol satuan S kecil. 4. Besaran pokok kuat arus listrik, satuan ampere, disimbolkan dengan A besar. 5. Besaran pokok suhu, satuan Kelvin, simbolnya K besar. 6. Besaran pokok intensitas cahaya, satuan kandela, simbolnya CD. 7. Besaran pokok jumlah zat, satuannya mol, simbolnya juga mol. Jadi ingat ya nak, ada 7 besaran pokok. Untuk memudahkan kita mengingat besaran pokok itu, kita buat dalam bentuk tulisan singkat ya nak ya. Jadi nanti kita mudah untuk memahaminya, yaitu disingkat dengan jiwa SMP. Ingat, jiwa SMP. Apa itu J? J itu adalah menyatakan jumlah zat. I-nya di sini adalah intensitas cahaya. W dia menyatakan waktu. A menyatakan kuat arus listrik. S adalah suhu. M adalah massa dan P menyatakan panjang. Itu untuk mudah mengingat ya nak. 7 besaran pokok singkatannya itu diingat ya dengan jiwa SMP. Kita masuk ke contoh. Perhatikan soalnya nak. Yang pertama, si Ren melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, massa beberapa telur dalam plastik 0,5 kg. 2. Volume sebuah telur 40 cm kubik. 3. Suhu kamar siren 25 derajat Celcius. 4. Tinggi meja belajar 80 cm. 5. Luas kantor ayah siren 12 meter kuadrat. 6. Denyut jantung siren 78 denyut per menit. Hasil pengukuran siren yang termasuk besaran pokok adalah, nah kita akan jawab nak. Yang ditanyakan nak besaran pokok. Berarti tadi ada jiwa SMP. J-nya di sini jumlah zat nggak ada ya nak ya. Di sini massa.
berarti ada ya. Volume tidak, berarti satu benar. Berarti pilihannya lihat A, B, C, D. Berarti dia adalah antara A dan B. Volume tidak termasuk. 3 suhu. Suhu itu juga tadi ada ya, jiwa SMP ya. 3 suhu, berarti dia sudah ini ada di A dan B. 3 ya nak. Tinggi, meja belajar. Tinggi itu kan sama dengan panjang ya nak. Berarti jawabannya pastinya sudah B. Jawabannya 1, 3, dan 4. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan berdasarkan besaran pokok. Nah, di sini nanti kita akan lihat tabel besaran turunan dan satuannya. Nah, lihat di sini ada tabel nomor besaran turunan dari besaran pokok. Baru penjabaran dari besaran pokok atau persamaannya. Nah, ini satuan dalam MKS, maksudnya ini satuan dalam meter, kilogram, sekon. Jadi ingat, besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Contohnya yang pertama, untuk besaran turunan luas. Ingat nak, luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, untuk penjabarannya ataupun persamaan luas adalah panjang kali lebar. Nah, satuannya panjang kan meter, lebar juga meter. Kalau dikalikan meter kali meter, maka satuannya adalah meter kuadrat. Yang kedua, besaran turunan volume. Nah, volume ini diturunkan dari besaran pokok apa nak? Panjang ya nak ya. Nah, untuk persamaannya ingat, kalau volume itu kan dirumuskan dengan panjang kali lebar kali tinggi. Satuan panjang meter, lebar meter, tinggi meter. Jadi kalau kita kali meter kali meter kali meter, maka dia meter kubik ya nak ya. Nomor 3, besaran turunan massa jenis. Massa jenis ini diturunkan dari besaran pokok, yaitu massa dan panjang. Adapun penjabarannya atau persamaannya adalah massa per volume. Maka satuannya massa itu adalah kilogram, volume meter kubik, maka dibuat satuannya kilogram per meter kubik. Yang keempat, besaran turunan kecepatan. Kecepatan itu turunan dari besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Nah, penjabarannya ataupun persamaannya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Satuan perpindahan itu meter, waktu itu sekon. Maka satuan dalam MKS-nya adalah meter per sekon. Nah, yang kelima, besaran turunan percepatan. Percepatan itu diturunkan dari besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Adapun penjabarannya ataupun persamaannya adalah kecepatan dibagi waktu. Maka satuan dalam MKS dia adalah meter per sekon kuadrat. Nah, yang keenam, besaran turunan gaya. Nah, gaya itu diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Nah, penjabarannya ataupun persamaannya adalah massa kali percepatan. Maka satuannya adalah Newton atau disimbolkan dengan N besar. Atau dalam MKS dia dibuat kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, yang ketujuh, besaran turunan usaha. Usaha diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Penjabarannya ataupun persamaan usaha adalah gaya kali perpindahan. Dan satuan dalam MKS joule atau disingkat dengan J besar. Atau dia kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dan yang ke-8, besaran turunan daya. Daya diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Adapun penjabaran ataupun persamaannya, daya adalah usaha dibagi waktu. Satuan dalam MKS watt.
W ya nak ya, atau kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Jadi masih banyak lagi ya nak besaran-besaran turunan. Intinya ingat, besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi ibu di sini buat dalam tabel 8 saja ya nak ya. Nanti ada 2 lagi yang ibu tambahkan. Kita masuk ke contoh untuk besaran turunan. Yang pertama, besaran kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari 2 besaran pokok, yaitu A. panjang dan waktu, B. panjang dan massa, C. massa dan waktu, D. waktu dan volume. Ayo kita ingat nak, seperti tabel tadi, bahwa kecepatan itu turunannya apa nak? Coba kita lihat dari tabel ini lagi ya nak ya. Kecepatan turunan dari besaran pokok apa? Panjang dan waktu. Maka jawabannya adalah A. A ya nak ya, panjang dan waktu. Kita ke contoh kedua. Berikut ini adalah kumpulan dari beberapa besaran. 1 luas, 2 massa, 3 waktu, 4 berat, 5 kalor, 6 kuat arus listrik, 7 tegangan listrik, 8 suhu, 9 intensitas cahaya, 10 jumlah partikel. Yang menjadi pertanyaan, kelompok besaran turunan adalah, ingat ya nak ya, yang turunan yang kita cari berarti ada angka 1 luas ya. Berarti antara A sampai D pilihannya itu yaitu antara A dan D karena ada angka 1. 2 massa, otomatis yang A ini sudah salah ya nak ya, karena ada angka 2. Yang ketiga juga waktu itu besaran pokok. 4 besaran turunan kalor, berat itu besaran turunan, kalor juga besaran turunan, kuat arus listrik, tegangan listrik, suhu, intensitas cahaya ini atau jumlah zat itu merupakan besaran pokok. Jadi jawabannya adalah D. Diingat ya nak ya, 1, 4, 5, dan 7. Jika gula dengan air kamu campur, maka akan menjadi apa nak? Ya, larutan gula. Dia akan menjadi larutan gula ya nak. Kemudian kamu mencicipi larutan ini nak, larutan gula tadi. Jika kurang manis, maka kamu dapat menambahkan gula lagi ke dalam. Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka makin manis rasa larutan itu kan nak. Rasa manis itu bersifat kualitatif. Artinya karena kita kecap dengan indera pengecap ya nak. Menurut kamu nak, adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air dalam larutan tersebut? Ya, jawabannya apa nak? Iya, betul jawabannya. Ya, ada. Nah, bagaimana dia untuk mengetahui besaran yang digunakan itu? Maka salah satu besaran yang dapat digunakan itu dinamakanlah konsentrasi larutan atau disingkat dengan K. Jadi, konsentrasi larutan K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Untuk lebih memahaminya kita masuk ke contoh ya nak. Aditya melarutkan 40 gram gula ke dalam 4 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter atau disimbolkan dengan G per L? Nah, untuk menjawab ini nak, kita tentukan terlebih dahulu apa yang diketahui di soal ini. Berarti diketahui apa nak? Massa yang
40 gram ini kan massa ya nak ya. Massa terlarut 40 gram. Dilarutkan ke dalam 4 liter air ini apa dia nak? Volume pelarut 4 liter. Yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan. Nah, kita jawab ya nak. Ingat rumusnya. Konsentrasi larutan K sama dengan massa terlarut per volume pelarut. Nah, kita masukkanlah nak yang diketahui tadi ke rumus. Maka massa terlarut 40 gram per volume pelarut 4 liter. Kita bagi nak, 40 bagi 4 hasilnya adalah 10 gram per liter. Laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan dari tanaman atau pertumbuhan tanaman ya nak. Contohnya lihat gambar ini nak. Ini adalah gambar dari jagung. Dimulai dari bijinya ya nak ya. Setelah beberapa hari dia akan bertumbuh dan semakin apa nak? Semakin tinggi. Untuk menghitung pertumbuhan tanaman ini digunakanlah persamaan laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Kita masuk ke contoh. Billy menanam jagung di kebun. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman jagung 30 cm dalam waktu 10 hari. Tingginya menjadi 80 cm. Berapakah laju pertumbuhan jagung tersebut? Nah, untuk menjawab ini sama nak, kita gunakan diketahui dulu yang ada di soal ya nak. Diketahui apa nak? Pertambahan tinggi, lihat. Dia yang awalnya tingginya itu 30 cm, setelah 10 hari tingginya jadi 80, berarti ada pertambahan tinggi. Berapa dia pertambahan tingginya nak? Yaitu kurangkan saja, 80 dikurang 30 hasilnya 50 cm. Selang waktu yang digunakan adalah 10 hari. Yang ditanya apa nak? Laju pertumbuhan dari jagung. Kita jawab, ingatlah rumus tadi nak. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu. Baru masukkanlah angka-angkanya. Pertambahan tinggi tadi 50 cm per waktunya 10 hari. Bagikanlah nak. 50 bagi 10 adalah 5 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan jagung itu bertumbuh dia 5 cm lah tambah per harinya. Kira-kira seperti itu ya nak. Untuk bahan evaluasi, kerjakanlah soal ini ya nak ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.